Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aula Paramudita dengan NIM 245116332 dari program studi akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas video ujian akhir semester untuk mata kuliah auditing 1. Dalam video ini, saya akan mengulas 4 topik secara ringkas, yaitu definisi audit, profesi akuntan publik dan standar audit, bukti audit, serta proses audit. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi, kita mulai dari definisi audit. Berdasarkan literatur dari Arendt, Quisno, Agus, serta SPAP, IAPI, dapat kita simpulkan bahwa audit adalah proses sistematis, kritis, dan objektif untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti secara independen mengenai informasi suatu entitas ekonomi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti SAK. Nah, lalu tujuan utama audit itu adalah untuk memperoleh keyakinan memadai reasonable assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena kesalahan maupun kecurangan, sehingga auditor dapat memberikan opini wajar yang terpercaya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang profesi akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, akuntan publik adalah profesional yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asuran dan non-asurans kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya di kantor akuntan publik atau biasa disebut KAP. Baik skala Big Four internasional hingga kantor lokal, auditor itu wajib memegang teguh 5 prinsip etika profesi yang terdiri dari integritas dan objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, lalu ada kerahasiaan serta perilaku profesional. Nah, di Indonesia ini, organisasi profesi yang menaunginya adalah IAPI atau biasa disebut Institut Akuntan Publik Indonesia. IAPI juga menyusun SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik yang saat ini telah mengadopsi standar audit internasional atau biasa disebut ISA. Lalu ada bukti audit. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor sebagai dasar untuk merumuskan opini laporan keuangan. Bukti yang baik harus memenuhi karakteristik yang cukup dari segi kuantitas dan tepat, relevan, serta andal secara kualitas. Nah, ada berbagai teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti ini. Antara lain adalah pemeriksaan fisik dan inspeksi dokumen. Lalu ada konfirmasi langsung ke pihak ketiga seperti bank atau pemasok. Lalu ada wawancara, observasi lapangan, serta prosedur analitis. Seluruh bukti ini nantinya wajib didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit atau KKA sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar. Lalu selanjutnya ada bukti audit. Nah, bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor sebagai dasar untuk merumuskan opini laporan keuangan. Bukti yang baik harus memenuhi karakteristik yang cukup dari segi kuantitas dan tepat, relevan, serta andal secara kualitas. Ada berbagai teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti ini. Antara lain adalah pemeriksaan fisik dan inspeksi dokumen. Lalu ada konfirmasi langsung ke pihak ketiga seperti bank atau pemasok. Lalu ada wawancara, observasi lapangan, serta prosedur analitis. Seluruh bukti ini nantinya wajib didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit KKA sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar. Terakhir, kita masuk ke proses audit yang terbagi dalam tahapan-tahapan sistematis. Yang pertama itu ada penerimaan klien, menilai risiko dan integritas klien sebelum penandatanganan engagement letter. Lalu ada perencanaan dan penilaian risiko, yaitu untuk mengambil bisnis klien untuk memetakan titik kritis yang rawan salah saji. Lalu ada pelaksanaan audit untuk mengumpulkan bukti melalui berbagai prosedur teknis dan pengujian. Lalu ada evaluasi dan pelaporan, yaitu tahap akhir di mana auditor mengevaluasi bukti untuk memberikan opini auditor. Nah, terdapat 4 jenis opini yang dapat dikeluarkan, yaitu ada opini wajar tanpa pengecualian, adalah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Lalu ada wajar dengan pengecualian, yaitu ada pengecualian material tetapi tidak merusak keseluruhan laporan. Lalu ada tidak wajar,
yaitu laporan keuangan mengandung salah saja material dan tidak disajikan secara wajar dan tidak memberikan pendapat, yaitu auditor tidak bisa mengumpulkan bukti yang cukup untuk menarik kesimpulannya. Demikian penjelasan ringkas mengenai materi auditing 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia pengauditan. Terima kasih. Bye-bye.